Halo, salam jumpa sahabat Fides Katolika. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Andri. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua atau kita semua untuk berkenalan dengan pakaian-pakaian liturgi. Mulai dari kasula, stola, alba, superpli, single, dan lain-lain. Nah, untuk melihat semuanya itu secara spesifik atau supaya lebih jelas, mari kita mengikuti pembahasan video ini dengan sungguh-sungguh supaya apa yang dipaparkan dan apa dijelaskan dapat kita pahami dan dapat dimengerti dengan baik. Mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Oke, baik. Sekarang pada bagian ini kita melihat kasula. Kasula merupakan pakaian liturgi untuk imam atau pastor. Nah, ketika kita mengikuti misa kudus, kita akan melihat para pastor atau imam menggunakan pakaian seperti ini. Nah, inilah yang namanya kasula. Oke, baik. Sekarang kita melihat stola. Stola ini bentuknya seperti selendang dan juga panjang dia. Nah, model stola ini harus mengikuti motif dari kasula yang dipakai. Nah, stola merupakan tanda jabatan yang hanya dikenakan oleh orang-orang atau kaum tertabis seperti uskup, pastor, dan diakon. Oke, sekarang kita melihat dalmatika. Dalmatika ini merupakan pakaian diakon yang tertabis. Nah, bentuk dalmatik ini berbeda dari kasula, meski hampir mirip, tapi tetap beda. Bedanya, ujung dalmatik dibuat persegi dan bidangnya selalu ada garis-garis membujur menyilang. Oke, sekarang kita lihat alba. Alba ini berasal dari bahasa Latin, yaitu albus, yang berarti putih. Nah, fungsi dari alba ini adalah untuk menutup seluruh badan petugas liturgi. Bentuknya ini sama seperti jubah. Nah, sekarang kita melihat superpli. Superpli ini merupakan pakaian yang bentuk bagian atasnya sama seperti alba. Nah, yakni putih dan berlengan panjang. Tapi ujung bawahnya hanya sampai di atas lutut. Nah, superpli ini biasanya digunakan oleh pastor atau diakon dalam rangka ibadat atau perayaan liturgi yang di luar misa. Nah, para petugas pun bisa memakai superpli ini seperti para misdinar. Oke, baik, sekarang kita lihat single. Single merupakan tali panjang yang biasanya digunakan oleh para petugas liturgi untuk mengencangkan alba yang mereka pakai. Sekarang kita lihat pelum. Nah, pelum ini merupakan kain selubung. Pelum berbentuk segi empat dan panjangnya 2 sampai 3 meter. Dan lebarnya sekitar 60 cm gitulah dia. Dan warnanya ini berwarna kuning atau putih. Dan dihiasi dengan indah. Nah, pelum ini biasanya digunakan pada saat adorasi Ekaristi, yaitu pada saat pastor atau diakon memberkati umat dengan sakramen Maha Kudus. Nah, pelum ini sebagai kain selubung sipori yang biasanya berisi hosti-hosti suci atau sakramen Maha Kudus. Kita lihat sekarang mozeta. Mozeta adalah mantel pendek yang cuma sebatas lengan. Dan biasanya mantel ini digunakan oleh paus dan para uskup. Tentu dengan sesuai dengan apa namanya itu? Sesuai dengan warna liturgi. Dan juga
mantul ini biasanya juga digunakan oleh para misdinar. Di atas superpli yang sesuai dengan warna liturgi. Oke, sekarang kita lihat pallium. Pallium ini diambil dari kata Latin yang menunjuk pada kain seperti stola tetapi lebih pendek yang dikenakan oleh paus dan para uskup. Ini tentunya uskup agung dalam setiap perayaan liturgi meriah. Dan pallium ini juga sebagai tanda jabatan seorang uskup. Oke, sekarang kita lihat jubah. Nah, jubah ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh kaum biarawan dan biarawati. Nah, jubah ini menunjuk status atau bentuk hidup panggilan sebagai kaum biarawan atau biarawati itu sendiri. Nah, di sini sudah saya lampirkan beberapa foto para frater dan suster yang menggunakan jubah. Oke, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti dan menonton video ini. Video tentang penjelasan singkat tentang pakaian liturgi atau busana-busana yang digunakan dalam peribadatan atau misa. Nah, semoga apa yang dijelaskan di sini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh kita semua, sehingga ketika kita melihat pastor, melihat diakon atau para misdinar menggunakan pakaian ini, kita tidak bertanya-tanya tentang apa sih namanya pakaian yang digunakan oleh pastor, yang digunakan oleh misdinar atau diakon itu. Nah, itulah, saya harap kalian semua dapat mengerti dan dapat membantu kita semua dalam memahami semuanya ini. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menontonnya. Pace Ebene.